semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Mas Ayu. Di video kali ini aku pengen berbagi tips tentang perkodian lagi, yaitu tips gimana sih caranya biar kita berkodi itu tidak terlihat bulky. Di sini sebenarnya dalam dunia perkodian itu kata-kata bulky itu udah nggak asing ya. Jadi kayak memang pakai kodi itu ya rata-rata bulky. Jadi biasanya itu memang berkodi itu terlihat bulky. Karena memang kan kodi itu bahannya adalah kain ya. Dia itu kain, bukan lapisan-lapisan tipis banget gitu, enggak. Jadi dia kain dan berlapis-lapis gitu. Apalagi kalau insert ya. Insert itu sering denger kan kalau misalnya kita mau beli insert microfiber, contohnya itu ada 3 layer, ada 4 layer. Itu aja udah 3 layer. Artinya 3 lapis gitu kan. Dan ini tuh bahan kain sekali lagi. Jadi pastinya akan terlihat lebih tebal pada saat digunakan. Kalau buat aku pribadi, bulky itu nggak masalah banget. Dan lagi kalau aku berkodi itu di rumah. Biasanya kalau di rumah aja tuh aku jarang pakai celana lagi. Jarang ya, tapi kadang-kadang juga dipakai. Bukan yang selalu nggak pernah pakai celana, nggak juga. Jadi pada saat aku keluar terus berkodi, kadang juga terlihat bulky, kadang terlihat tebal gitu. Di sini aku akan kasih beberapa tips agar tidak terlalu bulky gitu. Jadi karena tetap bulky itu akan selalu ada gitu di perkodian ini. Dari tadi di sini aku ngomongin bulky, jangan-jangan masih ada yang belum tahu bulky itu apa. Oke, aku akan kasih tahu ya. Jadi bulky itu adalah penggunaan popok yang terlihat besar, tebal, ataupun menggembung. Mungkin bagi sebagian ibu itu mengganggu gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita pergi ke rumah saudara, ke rumah orang tua, atau ada yang lagi berkunjung, melihat popok anak kita yang lagi pakai kodi itu kayak, ih kok tebel banget gitu kan. Dan ada lah ya nanti kuping-kuping kita akan panas gitu kan gara-gara si bulky ini. Langsung aja kalau gitu aku kasih tipsnya ya. Yang pertama itu adalah pilih klodi yang mengklaim klodinya itu tidak bulky. Jadi misalnya ada produsen klodi yang menjual beberapa klodi, biasanya tuh ada satu klodi yang tidak bulky. Ada klaimnya klodinya tidak bulky. Nah, itu bisa jadi dipertimbangkan untuk dibeli ya. Kalau masih ragu juga, misalnya takutnya cuma marketing gitu kan. Aku kasih tips yang kedua itu adalah pilih outer yang bahan luarannya, bahannya lembut atau sangat-sangat lembut. Kalau misalnya pernah nonton video-video aku yang lain, kalau misalnya aku lagi review klodi, biasanya itu aku suka bilang ya, ini bahan outernya full lembut gitu ya. Nah, itu artinya lembut aja gitu loh, tapi nggak lembut banget. Tapi kalau misalkan aku bilang ini bahan outernya fullnya lembut banget, itu artinya fullnya itu lembut banget gitu, dan bener-bener lembut. Jadi beda ya antara full yang lembut dan full yang lembut banget. Jadi bahan outer ini juga sebenarnya mempengaruhi kebulkian klodi yang dipakai. Di sini aku ada beberapa contoh klodi full yang lembut menurut aku. Itu yang pertama ada dari Gigi. Nih kayak gini, dia tuh bahan outernya tuh emang lembut-lembut semua ya, selembut itu tuh. Ya kan? Dan ini bahannya full. Itu bener-bener selembut itu. Aku suka banget, aku cinta banget sama bahan outer full Gigi ini ya. Bisa dipertimbangkan untuk beli outer Gigi ini karena dia selembut itu. Terus juga ada Clue BB ini. Clue BB ini dia juga lembut, tapi menurut aku dia nggak selembut Gigi, tapi dia lembut ya, mendekati lah gitu. Kayak 11-12 lah gitu. Jadi dia lembut banget ya. Ini si Clue BB, oke? Untuk yang affordable-nya juga ada itu dari Little Hippo ataupun dari brand Klodi. CLODI ya. Jadi ada brand tersendiri namanya Klodi. Itu mirip banget dan itu tipis banget bahannya, dan itu bisa bikin klodi kita tuh nggak kelihatan bulky. Oke, setelah kita milih-milih outer yang super duper lembut ya, nah sekarang kita juga harus lihat insertnya. Kenapa kita harus mempertimbangkan insert juga? Karena menurut aku ya, insert itu adalah hal utama yang akan mempengaruhi klodi yang kita pakai, karena kita itu terlihat bulky atau enggak. Jadi kita harus melihat juga nih insert yang kita pakai apa. Contohnya kalau kita pakai insert microfiber kayak gini, ini kan udah tebel sendiri ya tuh. Ini dia 3 layer. Aku udah bilang ya tadi 3 layer berarti dia ada 3 lapis di dalamnya. Apalagi kalau di double ya. Karena biasanya microfiber ini kan kalau satu aja kurang lama gitu ya daya serapnya. Dia bertahan paling 2-3 jam aja gitu kan. Nah, biasanya kalau aku sendiri juga aku sering double insert microfiber ini, dan itulah yang akan terlihat bulky di anak kita. Ya, jadi kalau misalnya mama-mama yang merasa, oh kalau dia yang dipakai anak aku bulky banget ya. Nah, ini salah satu alasannya gitu. Jadi solusinya kita ganti insertnya dengan yang tipis. Nah, kita harus ganti insertnya jadi insert yang organik. Karena biasanya insert organik itu akan lebih tipis dia bahannya daripada insert sintetik kayak gini. Oke, insert yang organik itu apa aja sih? Dia itu ada bambu ya, bukan bambu charcoal ya, beda kalau bambu charcoal. Bambu charcoal itu dalamnya microfiber tapi luarannya aja yang bambu charcoal gitu. Nah, ada kayak gini, ini bambu teri dari Little Nata ya, tuh setipis ini. Ini aku jamin gak akan bikin kelihatan anak kita tuh bulky kalau pakai ini, tuh ya, selembut ini. Terus ada juga insert hem juga lumayan tipis ya, ini hem katun kalau nggak salah ya, dia juga tipis tuh.
tuh ya. Atau bambu katun. Bambu katun juga lumayan tipis, tapi nggak tipis-tipis banget. Tapi bisa dikategorikan insert yang tipis juga gitu. Jadi ya kalau misalnya kita keberatan dengan bulkinya pakai klodi, salah satu caranya adalah kita mengganti material klodi kita. Biar nggak terlalu kelihatan bulky banget. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang pakai insert kayak gini ya, pre-fold nih namanya. Ini tuh tebel ya, tuh karena dilipat-lipat. Udah pasti kelihatan bulky. Tips yang selanjutnya adalah pilih klodi yang tipenya pants tapi yang ada kancing kanan kiri. Nah contohnya aku ada, ini dari Sobi dan ini dari Little Nata. Dia mirip-mirip ya. Jadi ini namanya adalah klodi tipe pants, tapi pantsnya itu bukan all in one yang kayak celana dalam gitu, enggak. Dia tetap ada kancingnya di samping-samping. Si Sobi ada, Little Nata ada. Nah ini menurut aku somehow ini bisa terlihat nggak bulky di anak gitu loh. Walaupun ini sebenarnya ada pocketnya ya, jadi insertnya kita tetap masukin. Kalau Sobi, aku paham sih kenapa dia nggak kelihatan bulky, karena insertnya itu dia tersendiri. Dia beda sama insert-insert yang lain. Jadi shape-nya aja tuh dia beda ya, kayak gini. Dia bentuknya sama dengan si outernya, jadi nggak ada yang punya, nggak ada yang sama gitu ya kayak gini. Makanya dia kelihatan slim klodinya karena dia di sininya aja tuh udah nge-shape gitu kan. Bisa dijadiin pertimbangan juga untuk dibeli kalau misalnya kita nggak pengen anak kita tuh bulky pada saat pakai klodi. Untuk Little Nata ini juga sama, tapi dia insertnya itu nggak ada yang khusus. Kita bisa pilih yang tadi lagi ya, yang penting jangan microfiber. Aku bisa saranin pakai yang bambu katun, bambu teri, atau pakai yang hem. Karena di review aku sebelumnya juga aku bilang kalau di Little Nata yang pants ini aku pakainya buat pergi-pergi, buat keluar gitu, karena biar nggak kelihatan bulky juga. Tips yang selanjutnya adalah hindari memakai outer yang berbahan minky. Wow, apa yang Mas Ayu bilang? Hindari outer yang berbahan minky. Padahal aku sendiri suka sama bahan minky ya. Aku suka loh ya. Jangan salah, ini aku bilang kayak gini karena kita untuk meminimalisir terlihat bulky tadi tuh ya pakai klodi ya. Tolong dilihat konteksnya ya. Kenapa jangan pakai bahan minky? Karena minky itu dia bahannya buludruh dan menurut aku ini langsung kelihatan kayak bulky gitu loh, kayak tebel gitu loh ya. Walaupun kita pakaiin insert yang bambu katun gitu ya di dalamnya, ini tetap akan terlihat bulky gitu. Nggak banget sih, cuman ya ini nggak masuk kategori klodi slim buat aku. Tips yang selanjutnya adalah jangan mendouble insert yang sintetik. Tadi kayaknya udah aku bilang ya di awal-awal ya, microfiber itu jangan di double, itu akan terlihat bulky gitu. Nah selanjutnya pakai celana yang ada tempat popoknya. Hah, gimana tuh celana yang ada tempat popoknya? Nih aku kasih tahu kayak gini. Ada garis dua gini di bagian belakang celananya. Jadi ini bagian depan garisnya satu ya. Ini bagian belakang ada dua garisnya. Jadi pada saat dipakai itu dia nggak susah gitu. Jadi dia popoknya tetap ada di sini, nggak kelihatan bulky banget lah gitu. Walaupun ya akan tetap bulky. Balik lagi ya, pakai berklodi itu menurut aku pasti bulky gitu. Jadi kita hanya menyiasatinya aja supaya tidak terlalu terlihat bulky. Ini untuk yang celana pendek juga ada tuh, ya kan? Ini contoh yang tidak ada tempat popoknya. Tuh. Nah, kalau kita pakai celana yang nggak ada tempat popok itu kayaknya udah pasti kayak meretet gitu kan. Klodinya kayak tebel kayak gitu. Jadi makin aja kelihatan bulky. Velvet Junior ada, dari Libby ada, sama ini Velvet Junior tuh. Rata-rata sih celana yang aku punya buat anak aku itu adalah celana yang ada support popoknya. Nah, tapi gimana kalau celana yang buat keluar ya? Ini ada nih satu nih dari Lil Finger Joy. Kalau yang celananya kayak gini, celana jeans keluar udah nggak mungkin ada tempat popok kayak gitu ya. Inilah dia kenapa aku selalu memilih klodi untuk aku pakai keluar. Ya pasti aku pilih klodi yang tidak terlihat bulky. Aku pasti pilih insert yang nggak tebel. Aku pasti pilih bukan insert microfiber. Gimana caranya aku memilih-milih material supaya tidak terlihat bulky ketika dipakai. Oke, tips yang selanjutnya buat newborn nih ya. Kalau buat newborn itu udah pasti kelihatan bulky. Sekali lagi kayaknya aku udah tadi ngomongnya udah pasti kelihatan bulky. Kalau newborn itu kan dia masih kecil banget ya, masih ukurannya ya ampun sekecil itu gitu. Bayi yang udah lumayan gede aja masih kelihatan bulky ya. Apalagi klodi yang all size kita pakein ke newborn, pasti kelihatan tebel gitu, pasti kelihatan gede, pasti akan menarik perhatian. Apa tuh tebel banget? Solusinya adalah supaya newborn tidak terlihat bulky adalah memakai klodi khusus newborn. Klodi khusus newborn itu dia memang tipis ya, didesain untuk newborn, jadi dia ukurannya kecil gitu. Rata-rata sih bahannya tipis ya. Aku juga selama beberapa bulan pertama aku lahir 3-4 bulan itu aku pakai klodi khusus newborn juga lumayan ya. Kadang selang-seling pakai klodi yang all size juga. Ya, memang kelihatan perbedaannya. Kalau pakai yang all size akan terlihat lebih besar, kebesaran, lebih kelihatan tebal. Kalau misalnya mama nggak keberatan dengan bulky, ya bagus banget gitu kan. Misalkan ada
ada yang berkunjung, saudara ke rumah, orang tua, biar nggak jadi perbincangan gitu ya, kita pakaiin klodi yang tipis gitu ya, yang insertnya tipis, jangan yang tebal, dan jangan mendouble insert gitu ya, jadi biar nggak menarik perhatian ya. Jadi seperti itu ya, sebenarnya nggak ada tips khusus banget untuk kita berkelodi tidak terlihat bulky, karena memang bulky itu adalah sebagian dari berkelodi. Kita cuma bisa meminimalisir terlihatnya bulky kayak gitu kan, karena kan ini pakainya kain ya, udah pasti tebal gitu. Dan ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya biar aku semangat bikin video-video yang lainnya. Like untuk video kali ini, boleh banget di-share ke teman-teman yang lain, ke saudaranya, ke siapapun ya yang butuh video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga hari menyenangkan. Dadah!